Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita dalam bedah buku praktik dasar wakaf ibtidaiyah. Nah, di mana hari ini kita akan masuk ke materi baru setelah sebelumnya kita membahas dua tema besar yang ada di surat Al-Baqarah, yang mana tujuannya itu menjelaskan tentang makna dari tanda-tanda wakaf, seperti jim, qola, sola, lam, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas satu poin yang ada di halaman 13. Bisa Bapak Ibu lihat yang ada di halaman 13 tentang apa itu ilmu wakaf dan ibtida. Nah, di mana hari ini kita akan membahas perbedaan antara wakaf, kemudian saktah, dan al-qat'u. Nah, jadi dalam istilah Al-Quran atau dalam istilah ilmu wakaf, ini ada tiga istilah nih yang nantinya akan selalu kita temukan. Pertama wakaf, nah ini wakaf yang sebelumnya kita bahas panjang ya, yaitu seperti tanda qola, kemudian tanda sholat, tanda jim, dan seterusnya. Itu tanda wakaf. Yang mana wakaf ini ketika kita memutuskan untuk wakaf, artinya kita juga memutuskan untuk mengambil nafas lagi. Jadi kalau kita berhenti atau misalnya kita membaca ayat di mana ayat tersebut mau panjang mau pendek dan kita wakaf, berarti kan ketika mau lanjut lagi nafas kita harus dengan nafas yang baru. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, ketika kita wakaf di ayat keempat, artinya kita mau memutus nafas kita, dan ketika masuk ke ayat kelima, kita menggunakan nafas baru. Itu wakaf, bukan menggunakan nafas yang ada di ayat keempat. Contoh lain misalnya kalau kita pengen pakai ayat yang jauh lebih pendek biar analoginya atau apa yang bisa kita pahaminya lebih nangkep. Misalnya di surat Al-Asr, wal asr. Itu kan ayatnya pendek ya. Wal asr. Nah, ketika kita wakaf di situ, mungkin nafas kita masih panjang banget nih. Wal asr. Tapi karena kita memilih untuk memutus atau untuk memotong per ayat, artinya walaupun nafas kita masih panjang, wal asr. Nah, ketika kita mau masuk ke ayat kedua, kita harus ngambil nafas lagi. Jangan pakai nafas yang di wal asr. Walaupun kita tahu nafas kita mungkin masih banyak. Kenapa? Karena itu yang dinamakan dengan wakaf. Bagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullah, wakaf itu adalah memutus suara pada sebuah kalimat untuk beberapa saat. Gunanya apa? Gunanya untuk menarik nafas. Gunanya untuk menarik nafas. Jadi mau panjang, mau ayatnya panjang, mau ayatnya pendek, selama kita memilih untuk memutus ayatnya di bagian tersebut, berarti kita sudah masuk ke istilah wakaf ini. Yang artinya kita harus ngambil nafas baru ketika melanjutkan ke ayat berikutnya. Mau ayatnya panjang seperti tadi di ayat keempat, surat Al-Baqarah, atau di surat Al-Asr. Nah, itu yang dinamakan dengan wakaf. Jadi, wakaf itu kita berhenti, kemudian ngambil nafas yang baru. Nah, kemudian istilah berikutnya ada yang namanya saktah. Nah, saktah ini, nah, saktah ini kalau kita lihat,
Nanti untuk Bapak Ibu yang menggunakan Kemenag, dia akan tulisannya seperti ini. Nah, ini untuk yang menggunakan mushaf Kemenag. Saktah. Ini Bapak Ibu bisa lihat di akhir surat Al-Kahfi ayat 1, ayat 1 mau kedua, atau juga nanti di surat Yasin, karena dalam saktah di riwayat yang kita baca, karena kan di beberapa negara itu ada riwayat-riwayat tertentu atau ada cara baca tertentu, yang mana di cara baca kita saktahnya jumlahnya cuma 4. Saktah di kita itu jumlahnya cuma 4. Jadi ya agak cukup sedikit lah. Nah, tandanya kalau mushaf Kemenag itu seperti ini. Sa, kaf, double ta. Saktah. Tapi kalau yang menggunakan mushaf Madinah, maka tandanya akan diberikan tanda seperti ini. Sin aja. Jadi kalau kita menggunakan mushaf Madinah dan ternyata menemukan tanda sin di atas huruf, bukan di atas huruf, maaf, di akhir ayatnya misalnya kalau di surat Al-Kahfi, berarti itu adalah jenis saktah. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu bisa langsung buka ya di akhir surat Al-Kahfi ayat ke-1, walam yaj'al lahu iwaja. Nah, di atas iwaja itu ada sin. Itu saktah nih. Sin kalau kita menggunakan mushaf Madinah, tapi kalau mushaf Kemenag ya poinnya yang ada di atas sin, kaf, ta dan ta. Mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Jadi jangan kita selalu ngambil ngambil kesimpulan, karena banyak sekali orang-orang awam yang baru belajar kayak seperti ini nih, misalnya kita jelasin kalau mushaf Kemenag tandanya yang pertama, mushaf Madinah tandanya kedua, langsung ngambil kesimpulan, oh berarti yang lebih benar itu mushaf Madinah. Padahal nggak seperti itu ngambil kesimpulan. Makanya banyak sekali kita temukan bahwa banyak yang mengatakan kalau mushaf Kemenag itu adalah mushaf yang tidak sesuai dengan Rasm Utsmani. Misalnya ya, kalau kita bahas ke ilmu lain. Padahal ketika ditanya emang Rasm Utsmani apa? Nah, dia juga kelabakan tuh ngejawab Rasm Utsmani itu apa. Cuman karena berbeda sedikit gitu antara yang Kemenag dengan yang Madinah. Kenapa ada bisa perbedaan? Kita udah pernah jelasin ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kenapa mushaf Kemenag dan mushaf Madinah itu bisa berbeda. Jadi bukan disalahkan, tapi itu justru kalau kita belajar itu jadi ada faidah baru nih. Oh, ternyata ada banyak referensi yang digunakan yang kita belum sampai ke sana tentang referensinya. Nah, balik lagi ke sini. Ya, jadi ini tanda saktah yang ada di setiap mushaf, mau itu mushaf Kemenag ataupun itu mushaf Madinah. Nah, gimana cara baca saktah? Nah, cara baca saktah itu berbeda dengan cara wakaf. Wakaf itu kan tadi kita berhenti, kemudian kita ngambil nafas lagi ketika mau masuk ke kata berikutnya. Berbeda dengan saktah. Kalau saktah, kita nggak ketika berhenti, perbedaannya adalah kita nggak ngambil nafas. Saktah itu kita berhenti dan kita tidak mengambil nafas. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ketika Bapak Ibu buka di surat Al-Qiyamah deh. Sebelum kita balik lagi nanti ke surat Al-Kahfi. Ada di surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Di mana posisi saktahnya ini ada di pertengahan ayat. Waqilaman, nah di atas man, antara man dengan rok, itu ada tanda saktah. Mau itu tandanya pakai nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Waqilaman. Nah, caranya gimana cara bacanya? Cara baca saktah itu kita baca waqilaman, nah berhenti sejenak, tapi jangan ngambil nafas. Langsung masuk ke kata berikutnya, rokok. Waqilaman, rokok. Nah, itu saktah. Jadi kita berhenti sejenak, kemudian tanpa mengambil nafas dan langsung lanjut ke kata berikutnya. Waqilaman rokok. Jadi perbedaan antara saktah dengan wakaf itu adalah kalau wakaf berhenti kemudian ngambil nafas. Karena tujuan wakaf itu kita berhenti ngambil nafas supaya nafas kita lebih banyak dan bisa lanjut ke kata berikutnya. Sedangkan kalau saktah kita berhenti, kemudian setelah berhenti, jangan ngambil nafas, tapi langsung lanjut ke kata berikutnya. Waqilaman rokok. Nah, ini perbedaan wakaf dan saktah. Cuman sayangnya,
masih banyak kaum muslimin yang belum memahami tentang perbedaan wakaf dan saktah. Sehingga yang harusnya wakaf dibaca saktah, yang harusnya saktah dibaca wakaf. Contohnya seperti apa? Contohnya kita balik lagi ke surat Wal Asr ya. Wal Asr itu kan surat Al Asr itu pendek ya ayat pertamanya. Nah, ketika ayatnya pendek, misalnya kita memilih untuk wakaf per ayat. Wal Asr. Nah, ketika milih wakaf per ayat itu kan nafasnya masih panjang. Maka kalau misalnya kita bacanya wal asr innal insana lafi khusr dengan nafas yang ada di ayat pertama, artinya kita membaca dengan cara saktah di situ. Karena kan tadi perbedaan wakaf dan saktah itu, wakaf tuh berhenti, narik nafas dulu, kemudian lanjut lagi. Kalau saktah berhenti, nggak ngambil nafas, lanjut ke kata berikutnya. Nah, ketika kita menerapkan contoh seperti itu, karena menganggap, nafasnya masih banyak, jadi kita pakai nafas yang itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita malah membaca dengan cara saktah. Sedangkan saktah dalam riwayat kita tuh cuma 4, nggak lebih dari itu, nggak ada 5, 6, 7, dan yang seterusnya. Jadi hati-hati ya ketika kita membaca Quran, kemudian kita menemukan misalnya katanya cukup pendek, dan ini banyak sekali sebetulnya kata-kata yang pendek-pendek seperti ini, di mana ada tanda wakaf gitu di situ. Jadi ketika kita menemukan kata yang pendek dan kita ngerasa nafas kita masih panjang, maka jangan berpaku pada nafas kita, tapi kita tetap harus ngambil nafas lagi. Karena jangan sampai kita membaca dengan cara saktah. Seperti itu ya perbedaan wakaf dan saktah. Kemudian untuk saktah, tadi kan saktah itu kita berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan kembali tanpa perlu mengambil nafas. Nah, pertanyaannya mungkin gimana cara kita membaca saktah yang ada di surat Al-Kahfi? Sedangkan yang ada di surat Al-Kahfi itu, kalau kita perhatikan saktahnya posisinya di akhir ayat. Kemudian juga ayatnya cukup panjang. Kalau misalnya kita bacain dengan cara seperti ini, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kan kita agak kesulitan ya membaca dengan cara seperti itu. Kenapa bisa kesulitan? Karena pertama ayatnya cukup panjang. Kemudian juga kalau kita lihat hukum-hukumnya, di sini juga hukumnya terutama dalam madnya ya, ada mad jaiz munfasil. Yang mana itu kan harus kita baca dengan kadar 4 sampai 5 harokat. Nah, ini kan untuk kita yang nafasnya pendek mungkin nggak akan sampai nih. Kemudian juga kalau misalnya ngewasolin atau dengan cara sakta juga mungkin nggak akan sampai. Nah, disinilah kita harus paham perbedaannya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah paham memahami saktah yang posisinya di akhir ayat. Jadi saktah itu dibaca saktah dengan tujuan kalau misalnya kita mau ngewasolin, mau wasol bacanya. Misalnya kita mau lanjutin dari ayat 1 ke 2 tanpa motong per ayat. Maka di situ berlaku hukum hukum saktahnya. Tapi kalau misalnya niat kita ingin membacanya per ayat, maka si saktah ini nggak berlaku lagi. Jadi kayak wakaf pada umumnya aja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wakaf seperti pada umumnya, kita berhenti, kemudian kita narik nafas lagi. Qayyiman liyunzira ba'sa syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat. Seperti itu. Jadi tidak perlu dibaca saktah kalau posisinya memang di akhir ayat seperti ini. Tapi kalau posisinya di pertengahan ayat kan memang tujuan kita akan mewasolkan ya, supaya melengkapi ayat tersebut. Nah, itu jadi perbedaan antara wakaf di akhir antara saktah yang posisinya di akhir ayat dengan saktah yang posisinya ada di pertengahan ayat. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke istilah yang ketiga atau yang terakhir yaitu al-qat'u. Apa itu al-qat'u? Al-qat'u itu adalah kita memutuskan untuk berhenti membaca Qur'annya. Misalnya kita punya target 1 surat per hari.
katakanlah kita lagi baca surat, misalnya aja ya, misalnya surat An-Nas deh. Misalnya kita lagi baca surat An-Nas, nah kita baca surat An-Nas karena target kita bacanya sehari satu surat. Nah setelah selesai membaca surat An-Nas, nah kita kan sudah selesai nih. Nah berarti itu namanya al-qat'u. Kita menyelesaikan target harian kita atau bacaan Al-Quran kita. Nah, jadi perbedaannya seperti itu antara wakaf, saktah, dan al-qat'u. Kalau al-qat'u benar-benar berhenti, kita tutup Quran, kemudian melanjutkan kembali kegiatan dan aktivitas kita. Kalau wakaf, kita masih ada niatan untuk melanjutkan nih bacaan Al-Quran kita sampai ayat-ayat seterusnya. Tapi kita memilih untuk wakaf karena nafas mungkin udah pendek banget. Makanya kita pilih untuk wakaf, kemudian narik nafas, supaya nafas lebih panjang dan ayatnya bisa sampai ke akhir. Kalau saktah, nah kita berhenti sejenak, kemudian kita, kalau saktah itu berhenti sejenak, tidak mengambil nafas, dan langsung lanjut ke kata berikutnya. Nah itu perbedaan antara wakaf, saktah, dan al-qat'u. Dan yang seperti tadi kita sampaikan bahwa masih banyak yang salah dalam penerapan saktahnya, hati-hati ya. Jadi kalau saktah cuman dibaca ketika ada tanda satu atau tanda nomor duanya. Kalau di situ tidak ada tanda nomor satu, tidak ada juga tanda nomor dua, maka berarti kita tidak perlu membaca saktah. Seperti tadi di surat Al-Asr, karena kita nafasnya mungkin masih panjang dan ayatnya pendek, maka tetap aja kita masih harus ngambil nafas lagi, walaupun ayatnya pendek. Wal asr, kita ngambil nafas lagi, innal insana lafi khusr. Kita ngambil nafas lagi. Nah, seperti itu. Jadi walaupun nafas ayatnya pendek dan kita ngerasa nafasnya panjang, tetap aja kita masih harus ngambil nafas lagi supaya tidak terbaca dengan cara yang saktah. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa difahamin. Kemudian juga kayak di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan pendek-pendek tuh ayat pertama, kedua, ketiganya. Al-Qari'ah. Nah, ini kan masih ada nafas nih. Maka untuk lanjut ke ayat kedua, kita ngambil nafas lagi. Mal-Qari'ah. Karena kalau misalnya kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah tidak ngambil nafas tuh, ada jeda sedikit, berarti kita baca dengan cara saktah di situ. Sedangkan saktah balik lagi di bacaan kita cuman ada 4 aja. Kemudian juga misalnya ayat-ayat pendek yang lainnya ya. Misalnya di surat At-Tin, wattini wazzaitun. Nah, misalnya untuk yang punya nafas panjang, ini masih ada mungkin nafasnya. Tapi kita tetap harus mengulang lagi. Atau juga kita harus tetap mengambil nafas lagi. Begitupun surat Ad-Duha misalnya. Ad-Duha kan pendek juga. Wad-Duha. Nah, mungkin nafas masih ada nih. Tapi karena kita lagi wakaf, bukan membaca sakta, maka ambil lagi nafasnya, kemudian lanjut ke ayat berikutnya dengan nafas yang baru. Wad-Duha, ambil nafas lagi. Wal-laili iza saja, ambil nafas lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali wakaf dan ayatnya pendek sedangkan nafas kita masih panjang, ketika mau lanjut ke kata berikutnya atau ayat berikutnya, kita perlu ngambil nafas lagi. Seperti itu ya, perbedaan antara wakaf, saktah, dan al-qat'u. Nah, jadi bisa diterapkan nih mulai dari sekarang supaya tidak sama atau juga supaya kita tidak membaca saktah pada hukum wakaf. Seperti itu. Allahu a'lam. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tanya apa Pak Ustaz? Ya, Ibu Adik, silakan. Ya. Nah, ini misalnya saktahnya tadi di tengah gitu, bukan di wakop, boleh nggak kita kalau misalnya kita wakop di situ? Pertengahan Kayak ayat ya? iya, Kalau pertengahan ayat nggak bisa, Ibu. oh Jadi boleh ya. tetap masuk ke hukum wakaf. Maaf, Oh, tetap masuk ke hukum saktah. saktah. Hmm. Iya, Kalau yang bisa diterapkan itu yang posisinya di akhir ayat. oh, oh ya. Soalnya banyak juga orang yang berhenti tapi itu gitu. Berhenti kayak wakop. Oh, jadi salah ya kalau gitu. Iya, nah berhentinya kebanyakan orang bisa jadi kemungkinan mereka belum memahami perbedaan antara wakaf dan saktah. Iya.
Iya, Jelas makasih. Ibu Ade? Iya, jelas, makasih. Ya, Ustadz Afwan, iya Pak. ini kadang-kadang ini mungkin tidak masuk ke wakaf saktah atau qat'u seperti di dalam surat An-Naba ayat itu 31, 32, 33 sampai 34 itu kan akhir akhir ayatnya, tiap ayat 31 misalkan innalil muttaqina mafaza, kan kalau diberhentikan berarti mafaza ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang membaca membaca mafaja, tapi diwasolkan ke ayat berikutnya tetap dibaca mafaza, tidak mafazan hadaiko. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Oke. Ini kalau membacanya dengan cara seperti ini, kita lihat dulu ya, kita analisis dulu. Mafazan ini kan ada tanwin. Nah, kalau mau diwasolkan, berarti nanti tanwinnya akan ketemu ha di hadaiqo. Iya, Tanwin betul. ketemu ha itu kan izhar hukumnya. Iya. Maka secara hukum harusnya dibaca innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Nah, kalau misalnya si hukumnya ini nggak dibaca, maka dia masuk dalam kategori lahan khofi. Jadi dalam kesalahan membaca Quran itu ada dua jenis kesalahan, ada lahan jali dan ada lahan khofi. Lahan jali itu adalah kesalahan yang fatal. Nah, kesalahan fatal ini nggak mesti harus merubah makna. Contohnya misalnya ada kesalahan fatal yang dia ada 3 jenis kesalahan fatal sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Jamal Quraisy. Yang pertama itu merubah huruf. Misalnya kita balik ke surat Al-Fatihah, alhamdu. Di situ harus dibaca ha kecil. Hamdu, bukan alhamdu. Nah, ini kan udah merubah huruf ya. Itu lahan jali. Kemudian jenis lahan jali yang lain itu menambah huruf. Menambah huruf tuh contohnya seperti apa? Ini contoh bisa kita terapkan kayak di surat An-Naba. Di kata inna. Kebanyakan orang itu pengen membaguskan suara tapi salah kaprah. Jadinya malah menambah huruf. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Inna di sini kan pendek ya. Nah, dia bacanya kayak gini. Inna. I-nya malah dipanjangin. Inna. Jadi seolah-olah antara i dan nun itu ada huruf ya. Jelas gak maksudnya? Iya. Oh iya. Nah, kemudian Iya, yang sering. terakhir itu ketika misalnya kita menghilangkan huruf. Kalau tadi kan pertama merubah huruf, yang kedua kita menambah huruf, yang ketiga itu menghilangkan huruf. Menghilangkan huruf itu seperti apa? Seperti misalnya qalqalahnya nggak dibaca. Seolah-olah nggak ada huruf qalqalah gitu. Atau juga huruf dod yang nggak dibaca. Fil arum. Itu kan setelah ro-nya masih ada dod. Contoh misalnya kalau qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kan cuman berhenti di fala berarti ada qaf yang hilang. Nah, itu jenis lahan jali, kesalahan yang fatal. Menghilangkan huruf, menambah huruf, atau juga merubah huruf. Ini 3 jenis kesalahan fatal. Nah, lahan jali. Yang kedua itu lahan khofi. Lahan khofi itu adalah kesalahan yang dia nggak sampai fatal. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya hukum izharnya tidak dibaca, hukum idghamnya tidak dibaca. Mad yang harus dibaca 4 dikurangin jadi 2. Atau yang harusnya 2 ditambah jadi 4. Nah, itu termasuk lahan khafi. Nggak sampai fatal tapi tetap salah gitu karena tidak menerapkan hukum-hukum tajwidnya. Nah, Al-Quran ini berbeda dengan bahasa Arab. Kalau di sini mungkin ada yang bisa berbicara bahasa Arab atau ada yang pernah belajar bahasa Arab. Di bahasa Arab itu saya contoh tulisin aja ya. Ada kata ja'a deh misalnya. Ja'a ini kan artinya datang. Ja'a Muhammad misalnya. Muhammad udah datang misalnya. Ja'a Muhammad. Nah, di Ja'a Muhammad kalau kita ngomong bahasa Arab sehari-hari, si Ja'a ini akan cuma dibaca 2 harokat aja. Ja'a Muhammad. Tapi kalau di Quran ada alif ketemu hamzah,
dalam satu kata, ini mad wajib muttasil, jadinya 4. Ja'a. Makanya kalau kita melihat kata ja'a di dalam Al-Quran, pasti di alifnya tuh ada bendera seperti ini. Menandakan harus dibaca 4-5 harokat. Nah ini perbedaan dasar antara bahasa Arab dengan bahasa Quran. Kalau bahasa Arab itu yang 4-6 harokatnya cukup dibaca 2. Tapi kalau di dalam Quran, yang 4 dibaca 4, yang 6 dibaca 6. Itu salah satu perbedaan kenapa Al-Quran itu dibacanya lebih dari 2 harokat. Nah kalau misalnya kita nggak ngebaca idghamnya atau juga panjang yang harusnya tadi 4 dibaca 2, berarti kita sama aja kayak ngobrol bahasa Arab sehari-hari. Seperti itu perbedaannya. Jadi itu masuknya ke lahan khofi yang tadi Pak Wen contohkan. Afwan Ustaz, berarti seperti tadi surat Al-Asr itu kan berarti kalau diwakafkan wal asr itu jadi rohnya tuh masih harus kebaca ya Pak Ustaz ya? Oh, mikrofonnya ketutup Pak Wen. Coba bisa dinyalain lagi. Ustadz Afwan, seberca tadi ya satu mungkin yang wal asri itu kan kalau diwakafkan jadi re-nya itu tetap harus ada kebaca hurufnya kan ya Pak Ustadz ya? Iya, shot dan ro-nya dua-duanya harus kebaca. Oke, itu ya. Kadang-kadang imam atau sering mendengar tidak kebaca atau mudah-mudahan sih kebaca ya sama imamnya ya misalkan kali itu. Iya, betul. Oke. Jadi setiap huruf itu harus dibaca dua-duanya. Atau kalau misalnya ada 2 huruf yang diwakafkan, kan wal asr itu kita wakafin pada 2 huruf, shot dan Ya, ro. Berarti ya. dua-duanya harus kita baca. Oke, ya, ya. Terima kasih. Terus satu lagi Ustaz, maaf, satu lagi. Ya. Kan kalau baca misalkan ini dalam sholat itu kadang-kadang rokaat yang pertama misalkan yang dijaharkan lah saat sholat maghrib, isya atau subuh itu rokaat pertama, rokaat kedua Al-Fatihah biasanya dibaca secara ya tartil lah Jahar dengan ya? tajwidnya ya. Tapi Mhm. kadang-kadang di rokaat ketiga itu rada cepat gitu. Nah, padahal kan ada hukum di dalam ayat yang terakhir waladhdallin kan itu harus 6 harokat ya. Mhm. Nah, itu kadang-kadang sepertinya itu tidak dibaca tadi 6 harokat lah. Nah, itu hukumnya gimana? Masuk ke lahan khofi nggak Ustadz atau gimana? Oke, ini kita bahas dulu sebelum ke lahannya. Ada namanya tempo. Dalam baca Quran tuh ada yang namanya tempo. Ada tempo yang cepet banget, ada tempo pertengahan, ada tempo yang lambat. Kalau misalnya Bapak sering dengar murotal, tempo yang lambat itu bisa dikategorikan Syekh Aiman Rushdi atau juga Syekh Mahmud Khalil. Yang pertengahan itu kayak Syekh Mishari Roshid yang versi nggak terlalu cepat. Kalau yang paling cepat itu kayak Syekh Uzaifah atau juga Syekh, aduh saya lupa lagi namanya yang agak pakai kacamata tuh. Bentar coba siapa tadi namanya tuh. Sudais, Syekh Sudais atau Syekh Sudais. Jadi ada 3 tempo. Tempo lambat, tempo pertengahan, dan tempo yang paling cepat. Biasanya imam itu ketika membaca di bagian jaharnya, rokaat 1 atau rokaat kedua, biasanya pakai tempo pertengahan. Nah, kemudian di bagian yang sirnya, biasanya dia pakai tempo yang cepatnya. Nah, antara tempo yang paling lambat, misalnya kita bilang tempo 1, 2, dan 3. Tempo 1 itu lambat, 2 pertengahan, 3 yang cepat. Nah, antara tempo 1, 2, dan 3, panjangnya itu akan terdengar berbeda. Yang paling lambat, misalnya kita tuh sering membaca Al-Quran dengan cara yang cepat ya, misalnya. Dengan tempo ketiga. Kemudian kita nemuin ada orang yang bacanya dengan tempo yang nomor 1, paling lambat.
Nah, pasti kita ketika ngedengar akan ngiranya ini orang kok kalau baca 2 harokat kayak 4 harokat ya. Misalnya ketika baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kan orang yang baca lambat. Terdengarnya itu seperti lebih dari 2 harokat. Tapi untuk versi dia itu sebetulnya masih 2 harokat. Kenapa? Karena bacaannya lambat. Kalau lambat berarti harus disesuaikan dengan temponya. Nggak mungkin dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, nggak mungkin kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dalam baca Quran itu kalau temponya lambat berarti semua hukumnya harus diterapkan lambat juga. Begitupun dengan yang cepat, begitupun juga dengan yang pertengahan. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, di mana ketika dia dalam kondisi jaharnya, dibacanya sesuai dengan yang kita dengar misalnya, tapi di bagian yang sirnya, kok kayaknya cepat, bisa jadi dia pakai tempo yang paling cepat. Sehingga dari sisi panjang pendeknya bisa lebih berkurang lagi. Tapi tetap kadarnya 6 harokat. Seperti itu, Pak Wenwen. Oke, ya, baik, rada mungkin saya misalnya kadang-kadang agak susah juga ya, ketika misalnya di mad arid disukun minimal kan 2 kalau tidak salah. Tadi ada ya memang saya harus banyak belajar sih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. No. Iya, betul. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Iya, Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini tanya masih kurang jelas tadi sedikit. Di dalam sakta tadi yang surah Al-Kahfi yang ayat 1 kan di terakhir ada sakta. Berarti ketika kita menerapkan sakta berarti kita harus tidak mengambil nafas. Begitu ya Pak Ustadz ya? Kalau Iya, betul. apakah hukum kaidah tajwidnya itu berlaku di situ? Misalkan ikfa-nya di situ kita baca hiwajau, terus kita maksudnya nggak ngambil napas. Karena kita Ini kan di surat apa, Ibu? Al-Kahfi. Oh, di Kahfi ya. Iya. Kan mau ada sakta di situ. Berarti kita berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas. Itu Iya. hukum anunya kita baca ikfa-nya. Ketika wasolnya ya? Enggak, maksudnya mau sakta. Ikhfa di mananya? Di Qayyimal? Di ini karena ada sambungan kata tain ketemu kof atau memang kita baca iwaja gitu. Terus Oh, iwaja aja, Bu. Iwaja. Iwaja. Ya. Berarti harus menerapkan sakta. Kalau seandainya kita anggaplah membaca lupa gitu, nggak melihat bukunya mungkin apa, terus kita membacanya sama iwaja tapi ngambil napas, itu berarti muwakaf jadi kenanya hukumnya. Kalau misalnya Ibu membacanya nggak didengungin gitu, dan Ibu wakaf per ayat, berarti masuknya udah bukan saktah lagi. Kita dosa nggak Pak Ustadz saya melanggar ketika kita lupa nih lagi mau baca nggak ingat kalau di situ ada sakta. Gini Ibu, sebelum kita bahas ke dosa dan seterusnya, Ibu niatnya wasol atau wakaf? Enggak, mau wasol, bukan berhenti karena ayatnya cukup panjang gitu maksudnya. Iya, kalau misalnya Ibu mau berhenti, berarti udah nggak lagi berlaku hukum saktahnya. Nggak apa-apa, misalkan Iya. terjadi begitu, nggak apa-apa. Iya, kalau saktah yang posisinya di akhir ayat, kita bisa baca dengan 2 cara. Cara pertama, kalau wasol berarti saktahnya dibaca. Kalau kita milih wakaf berarti saktahnya nggak dibaca. Jadi kayak hukum wakaf pada umumnya. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz yang tadi teman Mafaza itu di surat An-Naba, itu kan ada tanda wakaf alam manmu ya istilahnya adamul wakaf itu sebaiknya kita berhenti karena air hayat atau kita boleh misalkan mewasol ke ayat berikutnya untuk yang lebih sempurnanya gimana Pak Ustadz? Kalau tanda lam itu posisinya di akhir, kita boleh wakaf di situ, yang nggak boleh itu al-qat'u'nya.
maksudnya apa ya? Memutus. Itu Ibu tadi berhenti. hadir dari awal gak? Enggak, agak Oke. terlambat. Al-Qat'u itu kita selesai membaca Quran, tutup Quran. Berarti Jelas nggak boleh, maksudnya? nggak boleh memutus. Maksudnya kita Jadi kalau tutup misalnya Qurannya. ketika kita baca innalil muttaqina mafaza, nah kita nggak boleh menyudahi bacaan Quran kita di situ. Nah, Karena di akhir ayatnya ada tanda lam. Tapi wakaf masih boleh. Selama kita masih berniat untuk melanjutkan. ya. Jadi nggak boleh menutup Quran, saya menyudahi nggak boleh ya Pak Ustadz. Iya, kalau posisi lamnya di akhir ayat. Tapi kalau posisi lamnya di pertengahan ayat, nah kita nggak boleh wakaf di situ. Iya. Untuk mewakaf sebaiknya diwakaf. Misalkan Gimana kita maksudnya? baca, kalau untuk membaca, maksud kita tetap terus ingin membaca, kalau ada tanda lam gitu di akhir ayat sebaiknya Wakaf aja. diwakaf. Karena ada juga yang saya pernah dengar, apakah saya salah mendengar, kalau di akhir ayat ada tanda begini, boleh kita, maksudnya sebaiknya diteruskan karena makna apa, mungkin saya salah menangkapnya. Kalau yang Ibu maksud di pelajaran ini, saya tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Iya. Ya, Nggak pernah seperti itu. mendengar Saya di tidak lain, Ustaz. Pernah mendengar di lain. Iya, jadi perbedaan tanda lam itu ada di situ. Kalau di akhir ayat kita boleh wakaf dan nggak boleh menyudahi bacaan, jadi harus tetap lanjut. Kalau di pertengahan kita tidak boleh wakaf. Seperti itu perbedaannya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kalau Ustadz mau nanya, kalau yang tanda titik 3 itu dinamakan apa ya Ustadz? Mu'anaqah. Oh, saya salah sering bilang itunya mu'anaqah yang pilih salah satu berhenti itu ya. Iya, betul. Oh ya, baik. Tanya lagi Pak Ustadz. Iya, Ibu, silakan. Tadi kita belajar wal asr tadi kan harus kedengaran huruf ro-nya. Al asr. Terus bagaimana kalau di akhir itu ada kol-kolahnya 2 berendeng gitu. Misalnya di surat Shad nih ada ni'mal ab, ada ba, ada dal. Gimana cara bacanya Pak Ustadz? Nah, ni'mal abd. Jadi si ba-nya dulu dipantulkan, baru dalnya, dua-duanya. Oh, abad gitu. Iya, betul. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saya kasih kesimpulan dulu nih. Wakaf, terlalu tebal. Wakaf itu kita berhenti ngambil nafas. Saktah berhenti tidak ngambil nafas. Al-Qat'u ini menyudahi bacaan Al-Qur'annya. Nah, saktah yang posisinya di tengah ayat itu dibacanya saktah. Jadi kita berhenti dan kita nggak ngambil nafas. Kalau saktahnya posisinya di akhir ayat, kalau misalnya kita mau berhenti, berarti masuk ke hukum wakaf. Kalau kita mau niatnya wasol, berarti masuk ke hukum saktah. Jadi perbedaannya di situ. Nah, apakah dia boleh ketika saktahnya di posisi di pertengahan ayat kita baca wakaf? Jawabannya tidak boleh. Karena secara hukum itu harus dibaca saktah. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Oke, Dibaca kalau nggak ada wasol lagi. juga nggak boleh ya Pak Ustadz? Iya, betul. Ustadz? Dibaca wasol nggak boleh juga. Oh ya. Dibaca Iya. wakaf nggak boleh, dibaca wasol tidak boleh. Jadi harus saktah. Saktah ya. Baik. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu materi kita hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam Matur nuwun warahmatullahi Pak Ustaz. wabarakatuh. Syukran, Ustaz.